Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pasca kebangkitan Yesus merupakan era kesaksian. Kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Kesaksian tentang bagaimana beriman akan Yesus, berkaitan juga kesaksian tentang bagaimana hidup sebagai murid-murid Yesus. Bunda Maria lewat pesan-pesannya membantu kita untuk merefleksikan hal ini, menanggapi undangan di era kesaksian. Sebab Bunda Maria juga ingin agar kita anak-anaknya terlibat dalam memberi kesaksian hidup. Lewat pesan yang dibacakan tadi, tepat pada 4 Mei 1991 mengenai saat-saat kesaksianmu. Ada dua hal yang akan kita lihat bersama dari pesan ini. Yang pertama, memberi kesaksian tentang berjalan bersama Bunda Maria, menempuh jalan iman. Seperti yang kita lihat pada bagian D. Berikanlah kepada semua orang kesaksian tentang berjalan bersamaku menempuh jalan iman. Dikatakan pada bagian ini, dalam masa ini kesesatan merajalela sedemikian luas dan parah sampai tidak mungkin kamu bayangkan, apalagi dihitung. Banyak orang kehilangan imannya, sehingga dalam hidup mereka hidup tanpa iman, hidup tanpa Allah. Dan kemurtatan makin lama makin berkembang di dalam gereja. Jadi kalau gereja itu makin kosong di banyak tempat, itu tidak mengherankan, ya, karena kemurtatan memang makin berkembang di dalam gereja. Bunda Maria memberikan perbandingan, ya, bagaikan kanker ganas yang menyebar ke dalam semua anggotanya. Kanker biasanya merupakan sebuah penyakit yang serius. Jika sudah stadium tinggi, biasanya akibatnya fatal. Namun bila masih dalam stadium rendah, masih bisa ditolong untuk pemulihan, untuk penyembuhannya. Engkau telah dipanggil untuk ikut denganku menyusuri jalan ini dengan keberanian dan iman yang tulus. Ikut menyusuri jalan iman. Aku memberikan perlindungan kepadamu dalam iman yang tulus, sehingga engkau dapat menerangi anakku di masa kegelapan yang pekat ini. Jadi menghayati iman yang tulus juga merupakan suatu bentuk kesaksian. Iman yang tulus itu artinya menghayati iman akan Kristus itu tanpa harus dipaksa-paksa, tetapi sungguh keluar dari dalam, yang punya inisiatif. Kalau ke gereja pun juga tidak dipaksa-paksa, tapi pergi ke gereja itu karena memang ada dorongan hati. Aku ingin ke gereja, aku ingin berjumpa dengan Yesus dalam sabdanya, dalam tubuhnya yang disambut dalam komuni kudus. Itu bentuk-bentuk konkret dari iman yang tulus, bukan dijalani karena terpaksa atau karena dipaksa-paksa. Untuk itu aku memintamu untuk bersatu dengan Paus yang dalam tugas mulianya dari Yesus telah menegaskan semua ajaran imannya dalam kebenaran iman Katolik. Menempuh jalan iman ditandai dengan kesetiaan kepada hierarki. Dalam hal ini kesetiaan kepada Paus sebagai suksesor dari Santo Petrus yang dipercaya menjadi pemimpin gereja universal. Kemurtatan ditandai juga dengan tindakan di mana orang tidak lagi taat kepada pimpinan gereja
dengan meninggalkan semangat ketaatan kepada pimpinan gereja. Tindakannya masih seperti orang Katolik, tetapi sebenarnya yang dihidupi bukan lagi semangat Katolik, karena ketaatan kepada paus tidak lagi ada. Dan ini ada di banyak tempat, di banyak negara. Seperti yang dalam senakel sebelumnya saya sebutkan contoh yang terjadi di Filipina. Sampai sekarang sudah 200 tahun. Ada banyak imam yang tidak lagi setia kepada paus. Jadi motonya itu pro ecclesia et patria atau apa. Jadi kepada gereja dan bangsanya. Jadi bukan kepada paus. Silakan dicari di website itu ada ya. Jadi sekarang sudah ada uskupnya itu perempuan. Ini contoh-contoh ya kemurtatan dalam gereja, perpecahan, ketidaksetiaan kepada pimpinan gereja. Maka Bunda Maria menunjukkan ini, aku memintamu untuk bersatu dengan paus, penjamin iman yang benar. Para saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bunda Maria lewat nomor ini 448 bagian D menunjukkan tentang realitas yang sedang terjadi dalam gereja. Bahwa dalam gereja ada begitu banyak orang yang telah mengambil sikap yang berbeda, tidak menempuh jalan iman yang benar. Saya akan tunjukkan teks lain dari pesan Bunda Maria yang menunjukkan realitas yang seperti ini. Seperti yang disampaikan pada tanggal 15 September 1987. Pesan nomor 362 bagian H. Dikatakan begini, aku menangis sebab gereja terus menempuh jalan perpecahan, kehilangan iman yang benar. Jadi ada orang yang masih hidup dalam iman, tetapi tidak hidup dalam iman yang benar. Kemurtatan dan kesesatan yang semakin hari semakin tersebar tanpa seorang pun mencegahnya. Kalau tidak tahu caranya, ya gimana orang mencegah? Ya, maka Bunda Maria menyampaikan pesan-pesannya supaya kita tahu bagaimana mencegahnya. Bahkan sekarang apa yang sudah kuramalkan di Fatima dan yang kunyatakan di sini dalam pesan ketiga kepada putriku yang mungil sudah dalam proses penggenapannya. Dengan demikian bagi gereja pun saat pencobaan besar itu telah tiba. Sebab orang-orang jahat membangun diri di dalamnya dan kegersangan yang sangat dibenci akan menyusup ke dalam kenisah Allah yang kudus. Jadi menyusup ke dalam, merusak dari dalam, masuk ke dalam diri uskup, imam, dan seterusnya, menjadi orang-orang yang tidak lagi setia kepada paus. Kalau realitasnya demikian, lalu posisi kita di mana? Sikap kita mesti bagaimana? Dalam pesan-pesan Bunda Maria, kita ditunjukkan oleh Bunda bagaimana kita mesti mengambil sikap. Seperti saya tunjukkan, sikap yang mesti kita lakukan ditunjukkan oleh Bunda Maria dalam pesan yang disampaikan pada 31 Agustus 1988. Pesan nomor 387 bagian F. Semua mata terangkat kepada Maria. Dengan demikian kamu diterangi dengan terang perawani imanku, yang membuatmu menerima sabda Allah dengan rendah hati, untuk menjaganya dengan kasih, untuk menghayatinya dengan tekun, untuk memartakannya dengan setia. Kalimat ini yang penting. Aku menerangi jalan yang harus kamu lalui,
supaya kamu tetap tinggal dalam iman yang benar. Ya, ini sikap kita, posisi kita harus di sini. Supaya kamu tetap tinggal dalam iman yang benar, dan supaya kamu sendiri dapat menjadi saksi-saksi iman yang pemberani. Ini penting ya, jadi tetap tinggal dalam iman yang benar. Kemudian pada 13 Oktober 1988, jadi tadi itu di bulan Agustus, di bulan Oktober, 13 Oktober, coba dilihat di pesan 391 bagian D. Dalam kemurtatan besar yang merajalela di mana-mana, kamu harus tetap kuat, berakar dalam iman yang benar, dan menjadi saksi-saksi iman yang pemberani. Ini yang dibutuhkan oleh gereja zaman ini. Ya. Jadi kalau disuruh sharing itu jangan malu-malu, ya. Karena Bunda Maria minta menjadi saksi-saksi iman yang pemberani, ya, maka perlu dilatih ya, dalam kelompok-kelompok kecil, 1 atau 2 atau 3 orang, 1 tidak mungkin ya, tapi minimal 2 atau dengan 3 orang sharing pengalaman iman ya. Harus berani menyampaikan pengalaman iman ya, saksi-saksi iman yang pemberani. Kalau tidak berani bagaimana orang diteguhkan? Sedangkan di zaman ini dibutuhkan saksi-saksi iman yang pemberani. Kuncinya ialah terus tetap kuat berakar dalam iman yang benar. Karena itu apa yang diminta oleh Bunda Maria perlu kita tanggapi bersama ya. Paling tidak secara pribadi kita berusaha untuk menjadi orang yang tidak takut-takut ya. Ini kelemahan kita ya, mau menjadi saksi iman tetapi takut omong ya, takut sharing ya. Maka perlu latihan. Yang kedua, Bunda Maria minta supaya kita memberi kesaksian tentang berjalan bersama Bunda Maria menempuh jalan kekudusan. Dalam pesan yang tadi dibacakan di bagian F dikatakan, berikanlah kepada semua orang kesaksian tentang berjalan bersamaku menempuh jalan kekudusan. Hatiku yang tak bernoda harus dihormati dan dimuliakan oleh gereja dan oleh seluruh umat manusia. Karena itu, aku ingin membawamu kepada kekudusan agung. Jadi kalau kita berdevosi kepada Bunda Maria, kita mau menghormati Bunda Maria, kita mau menyerahkan diri kepada pelindungan hati Maria yang tak bernoda, itu dimaksudkan seperti ini. Supaya Maria sendiri sebagai ibu kita membawa kita sebagai anak-anaknya kepada kekudusan agung. Kalimat berikutnya, dengan demikian melalui kamu anak-anak kecil yang menyerahkan diri kepadaku, seluruh gereja dapat diterangi dan diubah oleh kekudusan Bunda surgawimu sendiri. Aku akan menuntun kamu menempuh jalan peneladanan Yesus secara sempurna, jalan kekecilan dan kerendahan hati, jalan pembebasan dari kelekatan pada dunia dan pada diri sendiri, jalan pengamalan semua keutamaan secara gigih, dan jalan kasih yang tulus kepada Ekaristi Maha Kudus ya. Jalan kasih yang tulus kepada Ekaristi Maha Kudus yang tadi saya sebutkan sebagai contoh ya, pergi ke gereja merayakan Ekaristi itu dengan hati iman yang tulus, bukan karena terpaksa atau dipaksa ya. Nah, ternyata kasih yang tulus kepada Ekaristi itu merupakan bagian dari jalan yang kita tempuh menuju kesucian agung atau kekudusan agung. Dalam pesan yang disampaikan sebelumnya, yakni 1 Januari 1991, pesan nomor 441 di bagian C.
Bunda Maria menyampaikan pesan begini. Sebagai seorang ibu, aku mendampingi setiap orang darimu untuk membantu kamu melaksanakan rencana Bapa Surgawi dalam waktu yang diberikan kepadamu. Seturut rencana ini, kehendak ilahi harus digenapi olehmu, dan kehendak ilahi adalah agar kamu menjadi kudus. Maka aku membantumu menempuh jalan kekudusan, sehingga kehendak ilahi dapat kamu genapi secara sempurna, dan dengan demikian kamu dalam hidupmu dapat memberikan kemuliaan paling besar kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Ya. Ternyata peran Maria sebagai ibu sungguh luar biasa, ya, membantu anak-anaknya, membantu kita menempuh jalan kekudusan. Dalam pesan yang lain, yakni pesan yang disampaikan pada 31 Desember 1988, pesan nomor 396, bagian C dikatakan begini. Tugas keibuanku adalah setiap hari menjadi pengantara bagimu di hadapan putraku Yesus. Sebagai seorang ibu yang penuh perhatian dan peduli, aku minta bagi semua orang rahmat yang kamu butuhkan untuk menempuh jalan kebaikan, jalan kasih, dan jalan kekudusan. Maria menjadi pengantara segala rahmat, karena dia minta bagi semua orang rahmat yang dibutuhkan untuk menempuh jalan kebaikan, jalan kasih, dan jalan kekudusan. Para saudara-saudari yang dikasih Tuhan, istilah jalan kekudusan digunakan juga dengan istilah lain, jalan kesucian, seperti yang dikatakan dalam pesan nomor 436 bagian C, kalimat terakhir mulai dari tengah. Maka majulah dengan penuh semangat dan tanpa pernah membiarkan diri berkecil hati, menempuh jalan pengamalan sempurna hukum kasih, pengamalan semua keutamaan Kristiani, persekutuan hidup sehari-hari dengan Yesus yang hadir dalam Ekaristi, yang menuntun kamu menempuh jalan kesucian. Ini yang ditempuh oleh orang-orang kudus. Ya, tidak ada satupun orang kudus yang menjadi kudus tetapi waktu hidup malas pergi ke gereja, malas merayakan Ekaristi. Tidak ada. Persekutuan hidup sehari-hari dengan Yesus yang hadir dalam Ekaristi itu menuntun orang menempuh jalan kesucian. Ini dua jalan yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, bagaimana bersama dia menempuh jalan iman dan jalan kekudusan. Berkaitan dengan Injil hari ini, kita bisa menambahkan satu jalan, ya, memberi kesaksian tentang berjalan bersama Bunda Maria menempuh jalan kebaikan. Dalam Injil tadi kita mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes bab 15, ya, ayat 18 sampai dengan 21. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia ini dunia, telah lebih dahulu
membenci aku daripada kamu. Dan inilah yang bisa dilakukan oleh dunia, membenci. Karena itu dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 13, Rasul Yohanes menulis begini, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh dunia atau anak-anak dunia yang hidup tanpa Allah, yang tidak hidup dalam iman akan Allah, hanya bisa menempuh jalan kebencian. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Yesus memberi panduan lewat Injil Lukas bab 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, ini yang diminta oleh Yesus. Kalau orang menempuh jalan kebencian, yang harus kita lakukan bukan yang sama. Karena yang jalan kebencian itu adalah cara-cara dunia. Yang harus kita lakukan adalah jalan kebaikan. Itu yang diminta oleh Yesus. Maka dia katakan, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, inilah nilai plus dari anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak Bunda Maria yang mampu menempuh jalan kekudusan, jalan kebaikan. Baik para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha dalam tuntunan Bunda Maria menghidupi jalan-jalan yang telah ditunjukkan kepada kita, yakni jalan iman, jalan kekudusan, dan jalan kebaikan. Semua itu adalah jalan-jalan yang membawa kita kepada kerajaan Allah.